Oke, hello everyone. Kembali lagi dengan Mas Dosen Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Office ya, atau MS Office ya, tetapi di platform yang sedikit berbeda, yaitu kita akan membahasnya Microsoft Office ini penggunaan pada Chromebook ya. Akhir-akhir ini Chromebook menjadi sangat populer ya, terutama ketika Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi mencanangkan laptop merah putih ya. Sebenarnya ketika kita menggunakan Chromebook, fasilitas Office yang ada itu ada Google Doc ya, kemudian ada Google Sheet, Google Slide dan lain sebagainya. Sebenarnya itu bisa kita gunakan dan dia fungsinya kurang lebih sama dengan Microsoft Office ya. Sebenarnya kalau kita menggunakan Chromebook, berarti kita sebenarnya harus sudah siap dengan ekosistem yang baru, yaitu yang dari Google gitu ya. Akan tetapi dari kebanyakan kita mungkin karena sudah terlalu lama nyaman dengan Microsoft Office sehingga perlu menggunakan hal tersebut. Kalau beralih langsung ke Google Slide, Google Doc dan lain sebagainya, mungkin ada learning curve yang harus dilalui gitu ya. Nah, oleh karenanya pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana sih kita bisa menggunakan Microsoft Office di Chromebook dan secara gratis. Sebenarnya ada dua cara ya. Yang pertama kita bisa mengunduhnya di Play Store. Nah, tetapi untuk yang pertama ini kita harus berlangganan Office 365 ya. Nah, itu tidak bisa dikatakan gratis. Nah, karena pembahasan kita yang hari ini adalah tentang menggunakan Office secara gratis, yang bisa kita lakukan adalah kita menggunakan Office gratis ini, Office yang berbasis web ya. Nah, untuk bisa mengaksesnya teman-teman tinggal masuk ke office.com gitu ya. Diketikkan di browser teman-teman ya. Di Chrome itu biasanya kita menggunakan Google Chrome ya, default ya. Office.com, kemudian dimasuk di sini, di halaman ini itu ada sign in ketika teman-teman sudah memiliki akun ya di office.com ini, atau bisa sign up gitu ya. Dan ini gratis ya. Bisa daftar, bisa menggunakan Gmail juga atau email yang lain, atau email dari Microsoft yaitu Outlook ya. Bisa ya. Silakan bisa sign up ketika belum punya, atau ketika sudah punya tinggal sign in gitu ya. Seperti itu, dan ini bisa digunakan secara gratis. Sebenarnya ada dua ya. Kita bisa menggunakannya secara free, atau kita bisa langganan Office 365 juga bisa gitu ya. Ya, untuk saat ini kita membahas yang gratis saja ya. Oke. Nah, kalau saya ini contohkan sign in ya, karena saya sudah punya akunnya ya. Silakan dimasukkan emailnya di sini. Atau kalau belum tadi, selain sign up bisa masuk dari sini juga, create an account bisa ya. Nah, ini karena saya sudah ada, saya tinggal masukkan emailnya, kemudian diklik next. Nah, setelah itu kita tinggal memasukkan passwordnya. Oke. Setelah itu tinggal diklik sign in. Oke, saya pilih yes aja, stay sign in supaya tetap sign in. Nah, setelah diklik nanti akan masuk ke halaman berikut. Nah, ini halaman berandanya ya. Nah, ini sudah masuk ke Office-nya, dan di sini kita lihat di sebelah kiri ya. Di situ ada Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Ya, Outlook itu emailnya dari Microsoft. Kemudian ada OneDrive. OneDrive itu kalau kita lihat di Google itu ada Google Drive. Ini OneDrive punya Microsoft. Ada Microsoft Teams ya untuk conferencing gitu ya, seperti Zoom. Kemudian ada OneNote dan lain sebagainya ya. Ini fitur-fitur yang bisa kita dapatkan secara gratis ketika kita memiliki akun di office.com ya. Nah, seperti itu. Ini fitur-fiturnya ya hampir sama. Mari kita lihat satu persatu ya. Coba saya klik yang Microsoft Word. Nah, ketika saya klik Microsoft Word, tampilannya langsung seperti ini. Ini seperti tampilan di Microsoft Word yang teman-teman install ya di Windows gitu ya. Nah, saya di sini coba meng-create dokumen baru ya. Saya klik. Nah, ketika diklik nanti akan masuk ke halaman Microsoft Word. Nah, mungkin karena ini online ya, tergantung koneksi, terkadang ada agak loading kalau koneksinya kurang lancar. Nah, itu mungkin salah satu drawbacknya ya. Nah, kita lihat di sini tampilannya ya sama ya dengan yang ada di Microsoft Word ya.
Situ ada file, ada sisipkan. Nah ini karena settingannya saya bahasa Indonesia ya gitu ya. Itu kalau bahasa Inggris mungkin ada home gitu ya, insert gitu ya, layout dan lain sebagainya, sama saja ya. Tapi mungkin ini tampilannya lebih sederhana karena yang kita gunakan sekarang adalah versi yang free ya. Seperti itu. Kalau teman-teman ingin sedikit modal gitu langganan ya, Office 365 itu bentuknya subscription ya, berlangganan per tahun gitu biasanya ya. Nah itu bisa, itu nanti akan mendapatkan fitur yang lebih lengkap. Tetapi menurut saya fitur yang free saja sudah cukup lengkap untuk memenuhi kebutuhan Office saya sendiri. Mungkin kalau teman-teman ya kebutuhan Office-nya lebih berat dari saya ya mungkin subscription adalah pilihan yang terbaik. Tapi untuk keseharian saya itu yang free ini sudah cukup. Ini saya coba mengetikkan kalimat di sini gitu kan, sama ya ini tinggal diketikkan seperti itu gitu. Bisa kita edit ya, bisa kita bold, kita miringkan, kita underline, kita ganti warna, ganti jenis huruf, ukuran huruf dan lain sebagainya. Itu sama seperti yang ada di Microsoft Office. Nah ini sudah saya full screen ya, kita bisa full screen supaya tampilannya tidak seperti browser. Nah kemudian saya ingin coba di sini melihat menunya, di situ ada bisa menyimpan juga ya. Nah secara default ketika kita menggunakan yang browser ini, dia akan tersimpan di cloud, yaitu di OneDrive gitu ya. Akan tetapi kita juga bisa mempunyai pilihan untuk mengunduhnya gitu ya, untuk mendownloadnya ke PC kita sehingga bisa kita edit secara offline, atau juga kita bisa mengunduh atau mendownloadnya dalam bentuk PDF juga bisa gitu. Jadi ya sama saja ya. Jadi walaupun online itu nanti bisa kita simpan file offline-nya gitu ya. Nah itu Microsoft Word ya. Seperti itu. Nah itu ketika kita ingin menggunakan Microsoft Word ini gitu ya secara gratis ya. Berbeda dengan Windows mungkin ya, ketika diinstal terkadang kan ada teman-teman yang mungkin tidak berbayar, itu nanti ada tulisannya not genuine dan lain sebagainya. Nah ketika pakai yang office.com ini ya pakai yang free udah pasti genuine gitu ya. Nah ini juga sebenarnya tidak hanya bisa digunakan di Chromebook ya, bisa digunakan juga di Windows ya. Yang penting ekosistemnya apapun bisa mengakses browser, itu bisa ya mengakses office.com ini. Nah kita lihat di sini tadi Word ya, Excel juga sama ya. Kalau saya klik create dokumen baru itu nanti tampilannya sama lah dengan Microsoft Excel yang biasanya diinstal di PC atau di laptop gitu ya. Fitur-fiturnya sama lah. Selain itu juga kita lihat ada PowerPoint ya. Nah ini mungkin yang paling sering digunakan ya kalau perkuliahan, biasanya ya Microsoft Word, Microsoft PowerPoint itu yang paling sering ya. Kecuali teman-teman berkisar dengan tabel dan angka bisa menggunakan Excel ya. Nah sekarang saya coba akan menggunakan yang PowerPoint ya. Saya buka dokumen baru kosong seperti ini. Tampilannya hampir sama ya dengan Office yang teman-teman install. Ini walaupun versi web ya. Nah ini saya sekarang menggunakan mode full screen ya. Kalau di Chromebook itu di atas QWERTY-nya ada angka, di atas angka itu ada salah satu tombol untuk full screen seperti ini ya. Tampilannya dia kan tidak terlihat seperti browser, padahal itu browser, tapi karena diklik full screen hilang barnya yang di atas. Nah ini contoh saya menggunakan template gitu ya. Bisa menggunakan template juga nih, sama dengan yang ada di Microsoft Word yang offline gitu ya. Kita bisa edit tulisannya, menambahkan gambar dan lain sebagainya. Fiturnya ya cukup lengkap ya. Saya kira itu cukup memadai untuk kebutuhan kita menyusun presentasi. Kemudian kita juga bisa menyimpannya sama seperti tadi ya, bisa disimpan di cloud secara otomatis, itu sudah tersimpan di cloud, atau diunduh salinannya, atau diunduh PDF-nya seperti itu ya. Nah itu sekilas ya tentang bagaimana sih cara kita bisa menggunakan Microsoft Office secara gratis di Chromebook gitu ya. Kenapa saya tambahkan di Chromebook? Karena memang di Chromebook kan tidak bisa menginstal Microsoft Office sebagaimana halnya di Windows itu ya. Kita menginstal Office 2016, 2019 atau yang lebih lama 2010 mungkin agak susah ya di Chromebook gitu ya. Paling yang bisa diinstal adalah yang dari
Play Store, tetapi itu harus langganan Office 365. Nah, ketika kita menggunakan Chromebook, ya, pilihan terbaiknya sih kalau menurut saya adalah menggunakan Office versi online di office.com. Selain itu ya, selain tadi yang saya perlihatkan, ada Word, ada Excel, ada PowerPoint, ada juga OneNote gitu ya. Nah, itu fitur yang sering saya gunakan ya untuk catatan ya, nulis-nulis kuliah, perkuliahan dan lain sebagainya. Oke, itu saja sekilas pengenalan bagaimana cara mengakses Office secara offline, secara online. Oke, see you. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Sign out.